lingkungan kawasan itu harus setara SMK dan Ya. SMA ya. Sementara angka pengangguran itu lebih tinggi di bawah itu. Nah, itu yang harus kita atasi. Kategori premanisme juga sesungguhnya kadang-kadang ada identik dengan organisasi tertentu gitu. Padahal sesungguhnya itu adalah efek-efek perhatian yang gagal pelaksanaan dan tidak terciptanya regulasi. Terciptanya hal-hal tersebut, ya salah satunya apa? Tidak tersalurkannya CSR dari industri langsung ke masyarakat. Kecenderungan ketidakpercayaan, karena tidak pernah langsung terdistribusi dirasakan oleh masyarakat sekeliling kawasan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya I Sukarsih. Saya akan membahas tentang pentingnya stabilitas kawasan bagi industri. Saya di sini tidak sendiri, ditemani dengan Pak Yudi, pengusaha dari Cikarang. Kita akan sharing bersama Pak Yudi untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang pentingnya stabilitas kawasan bagi industri. Selamat siang Pak Yudi, apa Selamat siang kabar? Ibu, kabar baik. Saya ada sedikit pertanyaan nih Pak untuk berbagi pengalaman dan cerita Pak Yudi sebagai pengusaha di kawasan Cikarang. Bisakah Pak Yudi jelaskan dari usaha Pak Yudi di kawasan industri itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan aktivitas saya sendiri, ya dengan kegiatan usahanya, kita bergerak di bidang industri painting otomotif, ya itu melaksanakan atau memproses part-partnya OM untuk roda 4 dan roda 2. Ya. Tuh, kita spesialisasinya di industri painting. Itu karena prinsipnya kan bicara perkembangan teknologi dari mesin konvensional ke mesin baterai, painting itu masih potensi dan prospek industri yang jangka panjang. Kurang lebih seperti itu, Bu. Lalu bagaimana bekerja sama dengan perusahaan yang Pak Yudi kerjasama dengan seperti itu? Apa melalui pihak ketiga atau langsung dari perusahaan langsung ke perusahaan Pak Yudi? Ya, berkaitan dengan sistem kerjasama, kalau kita kelasnya memang di tier 3 ya. Jadi kita melalui tidak langsung ke Menkon, tapi melalui vendor. Ya, jadi melalui Menkon kita second vendor. Kita second vendor, tapi syarat yang harus kita punya itu harus setara dengan Menkon. Minimal untuk sistem ISO dan lain sebagainya. Kalau di otomotif itu disyaratkan harus mumpuni. Ya, artinya standarisasinya sudah harus mengikuti customer besar. Harus mengikuti kebutuhan industrinya. Kalau kaitannya bagaimana kita bisa mencapai dan berhubungan dengan industri-industri besar, ya kita melalui kerjasama ataupun arahan-arahan yang pemerintah daerah itu sudah buat regulasinya. Nah, sehingga kita bisa terhubung untuk pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan PAD daerah ya. Jadi kita sebagai pelaku industri lokal diupayakan mampu mengikuti regulasi dan diupayakan mampu bekerja sama dengan industri-industri besar. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk penyerapan tenaga kerjanya seperti apa, Pak? Apakah membutuhkan dukungan dari pemerintah setempat atau mungkin aparat setempat? Ya, nah berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu memang kalau kita menerapkannya, ya sistem regulasi yang kita terapkan berbicara ketenaga kerjaan itu, kita memanfaatkan atau menyerap tenaga kerja yang tidak mampu diserap oleh industri besar. Nah, sehingga kita berikan peluang untuk mereka yang tidak mampu atau tidak terserap di industri besar itu di wilayah industri-industri seperti kita. Sehingga potensi untuk meminimalisir atau peningkatan penyerapan tenaga kerja itu bisa lebih nyata. Itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah, bagaimana percepatan penanggulangan tenaga kerja itu lebih nyata. Konsep-konsep itulah yang kami lakukan, ya, sehingga keterbukaan peluang kerja, ya, fasilitas-fasilitas dan harapan-harapan para pencari kerja atau mereka-mereka yang belum punya kesempatan untuk mampu masuk di industri besar bisa kita akomodir semua. Jadi menurut Pak Yudi, di tempatnya Pak Yudi itu tidak dibutuhkan skill dan pendidikan gitu?
Ya, itu tidak menjadi parameter utama. Ya, artinya ketika skill khusus itu hanya untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian kalau kita kemudian membatasi pendidikan atau membatasi skill, maka angka penyerapan tenaga kerja ini yang jadi kemudian menjadi masalah. Karena contoh seperti di lingkungan kawasan itu harus setara SMK dan SMA ya, harus setara. Sementara angka pengangguran itu lebih tinggi di bawah itu. Nah, itu yang harus kita atasi. Nah, sehingga kalau berbicara skill khusus dan lain sebagainya, kita bisa latih mereka ya sambil berjalan. Karena juga ada yang namanya LPK, ada yang namanya BLK. Kita fungsikan maksimal di sana sebagai lembaga murni pelatihan gitu, yang meskipun fakta sekarang banyak LPK yang cuma sekedar menjadi lembaga outsourcing. Nah, itu kemudian mindsetnya kita rubah ya, sehingga kesiapan tenaga kerja siap kerja itu udah melalui konsep-konsep pelatihan seperti itu. Jadi di kita pun ya diberlakukan hal yang sama. Nah, kemudian industri besar bisa disupport nanti. Itu disupport oleh kita baik dari sisi produk ataupun SDM. Menurut pengalaman saya nih Pak ya, saya juga pernah saya menjadi pengusaha. Ini ada yang orang berpendidikannya, mohon maaf, misalkan pendidikannya SD, tapi saat dikasih tahu cara kerja itu dia agak lebih cepat menangkap dengan ada yang berpendidikan misalkan SMA. Tapi lebih sulit menangkap. Adakah yang seperti itu, Pak? Ya, itu banyak sekali, Bu. Ya, itu kecenderungannya motivasi. Ya. Nah, ketika berbicara ini kita nggak diskriminasi lah bicaranya ya. Nah, kalau berbicara wilayah level ya, entah itu sekarang SD, SMP atau SMA, ya mungkin akan kecenderungan ke arah sana ya. Berbicara motivasi, nah di situ hasilnya akan berbeda. Ya, ketika yang tingkat pendidikannya lebih rendah tapi motivasinya tinggi, mereka akan lebih kecenderungan cepat mengerti dan memahami, etos kerjanya lebih tinggi. Apakah itu mempengaruhi ke salary di tempatnya Pak Yudi dengan teknik yang mereka punya? Misalkan yang tadi perbandingannya itu dengan pendidikan ya Pak, yang pendidikannya tinggi tapi skillnya kurang, tapi ada yang pendidikannya rendah tapi skillnya dia bagus gitu. Apa itu akan mempengaruhi ke salary? Tidak, di kita tidak ada perbedaan untuk itu. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menciptakan output dari hasil produksi itu maksimal gitu. Ya, tingkat pendidikan tidak ada jadi masalah, tidak ada jadi penghalang untuk masalah salary. Upayakan kita maksimalkan itu. Yang pasti output produksi harus juga maksimal. Seperti itu. Oke, lalu yang usaha Pak Yudi sekarang dijalankan nih, kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Yudi? Apa support dari pemerintah atau seperti apa dari kawasan industri? Jelas itu kita sangat butuh ya. Kita sangat butuh yang namanya support pemerintah daerah, ya pemerintah pusat, dari kementerian dan lain sebagainya dalam hal apa? Dalam hal regulasi. Ya artinya kita butuh kemudahan perizinan, kita butuh support permodalan, ya kita butuh yang namanya keamanan itu supaya kita berinvestasi itu nyaman. Itu. Nah, di situ kemudian apa? Ketika kita berbicara nyamannya investasi, berkembangnya investasi, apa yang akan terjadi efeknya? Peluang kerja terbuka lebar. Itu salah satu efeknya. Yang efek berikutnya ya tadi peningkatan pendapatan daerah. Karena nilai pajaknya ketika produktivitasnya naik, ya kita bisa memberikan jauh lebih besar kontribusi terhadap pemerintah daerah. Itu sangat butuh regulasi dari pemerintah ataupun dari pihak pelaku industri besar di kawasan-kawasan industri, bagaimana bisa bekerja sama dan bermitra ya dengan usaha-usaha kecil menengah. Itu harus dilakukan dan lewat siapa? Lewat peraturan atau dorongan dari pemerintah daerah. Itu harus tercipta gitu. Ya. Sehingga pertumbuhan ekonominya bisa merata. Lalu pengalaman Pak Yudi nih di bidang usaha ini, apakah mengenai ada pungli atau premanisme yang cukup masif di tempatnya Pak Yudi atau di kawasan Cikarang, Jababeka? Ya, nah itu hambatan-hambatan ya Bu. Ya, hambatan-hambatan dalam rangka berinvestasi, berbicara pungli, yaitu oknum ya. Ya. Kita bicaranya oknum gitu. Ya. Nah, kemudian premanisme dan lain sebagainya. Ini kategori premanisme juga sesungguhnya kadang-kadang ada identik dengan organisasi tertentu gitu. Padahal sesungguhnya itu adalah efek-efek perhatian yang
gagal pelaksanaan dan tidak terciptanya regulasi. Ya. Itu efek sebenarnya. Terciptanya hal-hal tersebut, ya salah satunya apa? Salah satunya tidak tersalurkannya yang namanya CSR dari industri langsung ke masyarakat. Karena ketidakpercayaan masyarakat dengan lembaga antara yang pengelola CSR itu cukup apa ya? Di situ masyarakat kecenderungan ketidakpercayaan karena tidak pernah langsung terdistribusi dirasakan oleh masyarakat sekeliling kawasan industri. Ya. Yang seharusnya mereka mampu menerima perhatian. Itu kan bentuk perhatian ya Bu ya. Ya. CSR itu bentuk perhatian industri terhadap lingkungan. Ya. Tuh, bagaimana lingkungan bisa menikmati keberadaan industri dengan apalah ya, program-program positif industri itulah yang melalui CSR itu dari mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan sosial kemasyarakatan. Itu yang selama ini menciptakan dampak-dampak. Ada munculnya premanisme, ada munculnya pungli, gara-gara tingkat kepercayaan masyarakat yang gagal terhadap tadi tuh, terhadap pengelola antara ya. Nah, pengelola antara Lalu CSR. biasanya nih Pak, untuk orang-orang pungli atau premanisme itu biasanya orang-orang daerah setempat atau aparat gitu. Ya di berbagai sisi ada ya. Kalau seperti itu, jadi tidak identik dengan A, tidak identik juga dengan B, karena di berbagai ruang, gitu, di berbagai ruang sangat berpotensi. Bahkan lebih berbahayanya apa yang terjadi? Pungli itu ada di institusi. Nah, Ya. kalau pungli yang terjadi di institusi, itu yang harus ya kita waspadai dan membahayakan investasi. Itu yang akan berefek terhadap nanti bagaimana peluang kerja itu terbuka, hilang. Kalau investasi tidak nyaman, nah akibat-akibat hal-hal seperti itu, ya otomatis peluang kerjanya juga hilang. Lalu gini Pak, yang saya tahu nih ya, ada beberapa perusahaan sampai dengan sekarang itu setiap ada yang harus masuk karyawan perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja. Lalu untuk memasukkan untuk lamaran kerja itu kadang-kadang harus melalui Karang Taruna atau harus melalui personalia yang ujung-ujungnya harus keluar biaya. Nah, kira-kira itu ini kan per perusahaan ya Pak. Lalu menurut kawasan tanggapan atau menurut perusahaan ini setelah diketahui bahwa masuk itu harus menggunakan biaya. Nah, menurut Pak Yudi seperti apa? Dan untuk kawasannya itu menyelesaikan masalah ini itu seperti apa gitu Pak? Ya. Karena termasuk, ini bukan hanya untuk satu perusahaan, hampir semua perusahaan. Ini problem menarik. Ya, itu berkaitan dengan tadi ya, ketenaga kerjaan yang harus lewat outsourcing atau lewat lembaga, kemudian dengan ada nilai atau ada pungutan gitu di situ. Ini problem menarik sesungguhnya yang sekarang berjalan. Jadi lembaga-lembaga outsourcing seperti LPK sekarang itu bersaingnya juga masuk di perusahaan tersebut, otomatis kan melalui mekanisme yang seharusnya itu kan ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Sehingga tadi berbicara kesiapan nih. Mereka itu sungguh-sungguh melakukan pelatihan atau ya bekerja sama dengan oknum, menyerap tenaga kerja dengan bayaran tertentu. Ya. Ya, itu fakta banyak sekali. Bahkan kejadian-kejadian sebelumnya, ya, angka itu tidak kecil. Dari mulai 3 juta, 5 juta, bahkan ada yang 25 juta. Ya, betul. Ya, bahkan ada yang seperti itu. Itu siapa? Ya oknum. Nah, kembali ya, ada sistem-sistem yang memang sekarang masih kita upayakan untuk bisa berjalan. Nah, cuma tetap berbicaranya kan serapannya. Industri besar itu tidak mungkin selalu berganti tenaga kerja. Ya. Karena kalau selalu berganti tenaga kerja, problemnya ke masalah quality. Betul. Butuh tenaga profesional. Betul. Ya. Kalau dipaksa harus selalu berganti tenaga kerja, apa yang terjadi dengan hasil produktivitas? Pasti akan menurun. Ya. Itu. Nah, sehingga cara mengatasinya, kalau isu-isu model seperti itu, ya dibuat regulasi oleh pemerintah daerah, tadi menciptakan kantong-kantong industri kecil ya, di luar kawasan atau di wilayah kawasan UKM. Itu harus bekerja sama dengan seperti itu. Ya. Dibukakan seluas-luasnya, diciptakan peluang selebar-lebarnya, sehingga potensi yang tadi berbicara pungli, berbicara angka, masuk kerja harus bayar dan lain sebagainya, itu bisa diminimalkan. Karena kadang-kadang yang meminta bayaran itu bukan lembaga outsourcingnya, Ya. ya, tapi lembaga eksternal lagi, gitu.
Nah, ada juga beberapa kasus yang justru pelakunya adalah internal perusahaannya. Ya, ada gitu. Tidak perlu saya sebutkan lah ya gitu. Cuma internal itu oknum yang bermain justru di situ. Ya, Problem besarnya ada di situ. betul. Itu untuk menanganinya seperti apa menurut Pak Yudi? Karena dengan punglinya ini dengan pungutannya lumayan besar biayanya, dan yang yang saya ketahui pun itu biasanya ada orang-orang tertentu yang di dalam, termasuk dia bekerja sama dengan personalianya. Itu dengan sama perusahaan itu sangat merugikan sekali. Karena seperti yang tadi harus berganti karyawan, akhirnya berpengaruh ke kualitas produksi. Dan itu biasanya yang saya tahu ada antara orang dalam dengan personalianya, dia dengan sengaja men-stop kontrak dengan diganti baru. Nah, itu akan mempengaruhi kerugian untuk perusahaan karena kualitas barang produksinya. Nanti. Ya, tapi menguntungkan untuk si orang tersebut, oknum tersebut. Dia mendapatkan uang lumayan jumlah banyak lah, hampir puluhan juta, itu yang saya tahu. Nah, ini cara menanganinya itu harusnya seperti apa nih, Pak? Ya, nah ini sekarang kan memang distribusi tenaga kerja itu rata-rata lewat LPK lah ya. Kalau saran saya sih hematnya kan begini, LPK itu benar-benar difungsikan sebagai lembaga pelatihan, bukan lembaga antara. Sekarang kan lembaga antara. Nah, ini biasanya ada LPK juga bekerja sama dengan personalia. Betul, gitu. Itu tidak bisa dipungkiri lah. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Lalu apakah jalan keluarnya ada seperti misalkan disiapkan pengaduan untuk karyawan tersebut bahwa dia sudah dipungut biaya. Kira-kira kalau disiapkan untuk tempat pengaduan itu seperti apa, Pak? Ya, ini yang supaya memang agak sulit mengurangi gitu. Supaya meminimalkan. Ya, meminimalkan. Karena kalau tidak dengan pengakuan si karyawan tersebut, itu kan tidak tahu. Ya. Gitu kan, kalau tempat pengaduan tidak diketahui si karyawan tersebut itu datanya atau apa, yang penting itu akan diketahui bahwa itu masih ada pungli di dalam gitu. Betul. Nah, ini bisa dilaksanakan yang sekarang berjalan kan, Kemenaker punya program WLLP ya, wajib lapor lapangan pekerjaan. Itu lewat lapangan pekerjaan digital lah kan di situ kan. Jadi si perusahaan wajib membuka lowongan pekerjaan lewat digital. Nah, itu yang mungkin bisa meminimalkan hal itu. Jadi langsung ya dia ke situs lowongan kerja perusahaan terkait. Salah satunya itu. Ya. Selain itu, yang tadi saya katakan, si LPK itu harus benar-benar berfungsi sebagai lembaga pelatihan. Ya, disupport dan didukung oleh regulasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah serta kerjasama pembinaan atau kemitraan dengan industri yang membutuhkan. Itu. Anggaplah begini. Salah satu industri besar, saya sebut sebuah perusahaan otomotif ya, misalkan Mitsubishi, bekerja sama dengan LPKA. Jadi si Mitsubishi ini melatih karyawannya itu di LPK sesuai kebutuhan industrinya. Sehingga benar-benar siap kerja itu trainingnya di LPK. Itu. Nah, di situ si LPK tidak perlu lagi mengeluarkan atau memungut biaya dari si calon pekerja itu karena dibiayai oleh CSR. Ya, dibiayai oleh CSR-nya perusahaan terkait itu untuk biaya pelatihan kerja. Nah, kalaupun kemudian tidak terserap di industrinya, bisa diserap juga di support industri. Ya, di support di vendornya. Ya, diserapnya di situ. Tidak mesti harus masuk ke induknya. Meskipun induknya yang membina. Itu pola kemitraan. Karena berbicara mitra itu, satu, peluangnya dikasih. Yang kedua, pembinaannya dijalankan. Yang ketiga, hasilnya diserap. Itu yang lebih tepat. Ya, untuk meminimalkan resiko tadi ya. Untuk meminimalkan potensi-potensi dan menutup peluang terkait pemerasan. Nah, kalau dianggapnya jadi tanda kutip lah pemerasan. Ya, betul. Pada akhirnya gitu. Orang mau cari duit tapi udah dimintain duit gitu.